Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang Makki dan Madani. Or with familiar terms, itu ada Makkiyah dan Madaniyah yang sering kita temuin gitu di Quran-Quran atau di mushaf-mushaf gitu ya. Makkiyah dan Madaniyah ya pasti kita udah pernah dengar dong, ada yang mengartikan Makkiyah ini surat turun di Mekah, surat turun di Madaniyah, tapi ini sebenarnya agak lebih kompleks, cuman tidak terlalu kompleks. Ya gampangin aja lah. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya kan, kita udah tahu pasti ya, dengar pembahasan Makki dan Madani, yaitu adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah, gitu kan ya. Surat ini dikatakan Makkiyah, kenapa? Surat ini dikatakan Madaniyah, kenapa? Ini sebenarnya berkaitan banget tentang yang namanya asosiasi, gitu. Kita udah bilang nih di pembahasan sebelumnya, bahwasanya apa? Bahwasanya salah satu hikmah diturunkannya Quran itu secara bertahap itu adalah apa? Untuk agar ada asosiasi di situ. Ya biar sahabat atau Rasulullah dan para sahabat makin ingat kan, misalnya ayat ini ya kan, ayat ini turuninnya itu di mana gitu kan, turun di mana gitu kan ya. Oh ayat ini turun di sini, ayat ini turun ketika ini ya kan ya. Nah, ini asosiasi maksudnya. Karena apa ya? Karena ketika ini akan lebih hafal, akan lebih hafal dan lebih tahu tentang ayat itu gitu kan. Ya, jadi kayak mengikat antara apa? Antara tempat atau waktu dengan sesuatu yang dibaca ketika itu. Nah, ini adalah asosiasi. Ya, Makki dan Madani pembahasan ini ya kan, pembahasan mengetahui apakah surat itu Makkiyah atau Madaniyah ya aslinya berkaitan dengan ini gitu. Karena para sahabat ketika kita lihat zaman dulu ya kan, ketika lihat di buku-buku ya buku-buku hadis gitu kan ya. Ya memang para sahabat ini memperhatikan sekali gitu. Para sahabat memperhatikan ya sangat memperhatikan tentang hal-hal ini gitu. Tentang di mana ya kan, di mana turunnya gitu kan ya. Di mana turunnya gitu atau kapan turunnya gitu kan ya. Misalnya adalah ini ya salah satu kasih contoh adalah kisah Umar nih, kisah Umar. Ketika itu ada Yahudi nih, ada Yahudi ya kan, ada Yahudi ngobrol-ngobrol nih, orang Yahudi ya kan, banyak gitu ngobrol-ngobrol, oh gini gini gini. Nah, mereka ngomong gitu, oh andai saja nih ya kan, ada ayat nih, ada ayat di umat Muslim ya kan. Kemudian satu orang Yahudi ini ngomong kepada Yahudinya, dia cerita tentang ayat yang dia dengar dari orang Muslim gitu. Akhirnya mereka nih, oh, kalau misalnya nih ayat turun ya kan, ayat turun di kita nih ya kan, pasti akan kita jadiin hari ini hari Id gitu. Hari-hari turunnya ayat itu hari Id gitu. Didengarlah sama Umar gitu kan. Umar lagi apa nggak tahu, di riwayatnya disebutin bahwasanya Umar kedengeran gitu. Dia dengar kisah ini. Ya nanyalah sama mereka gitu. Ya ayat apa yang kalian maksud, ayat apa gitu kan. Oh, ternyata mereka nyebutin bahwasanya ayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini nih, ini ayat apa? Ayat Maidah ya. Udah sering dengar banget nih. Bahwasanya hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum gitu. Kata mereka, ya kalau kita tahu ya kan ayat ini kapan turunnya, pasti akan kami jadikan hari itu sebagai apa? Hari itu sebagai hari Id gitu. Maka Umar berkata, wah, ini tahu nih di mana ayat ini diturunkan, yaitu ketika apa? Ketika Arafah gitu, ketika haji. Ketika haji Rasulullah gitu. Ketika haji Rasulullah dan beliau berkhutbah khutbah Arafah gitu. Maka turunlah ayat ini. Itu kata Umar seperti itu. Jadi sebenarnya masalah turun di mana gitu, kemudian turunnya kapan, itu udah ada gitu di zaman sahabat gitu ya. Jadi para sahabat sudah karena kita bilang tadi bahwasanya itu adalah dari termasuk ranah asosiasi gitu. Karena apa? Ya karena ketika kita tahu tempat, ketika kita tahu di mana turunnya, kita akan lebih mudah untuk menghafalkan ayat yang turun tersebut gitu. Oh, ayat ini turun di sini, ayat ini turun ketika ini, ayat ini turun di sini dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang mau kita kasih tahu pertama.